Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi seperti ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, yang pada saat ini telah mengajarkan banyak hal kepada kita dan membawa kita dalam dunia yang terang benderang ya, tentang Islam. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, ibu-ibu semuanya, saya yakin ibu-ibu semuanya, ibu-ibu sholihah semuanya, semoga dalam detik ini gitu ya, senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sabar tentunya ya. Memang dalam beberapa bulan ini kondisi kita seperti ini. Kita mengalami wabah pandemi COVID-19 yang pada saat ini belum ada kabar baik gitu ya. Nah, dibalik dalam wabah ini gitu nih, pasti semuanya ibu-ibu yang ada di grup ini gitu ya, semuanya pasti juga merasakan efek luar biasa yang terjadi karena wabah ini. Entah dari efek secara psikologis atau dari secara ekonomi, dan juga efek terhadap keluarga kita tentunya. Nah, pada saat ini sedikit yang ingin saya sampaikan, mengingatkan diri saya dan mengingatkan ibu-ibu semua yang ada di sini tentang arti sabar, ikhlas, dan syukur ya. Jadi ketika amalan ini gitu ya, itu ada hubungannya satu sama lain. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam kondisi seperti ini pastilah kita tahu gitu ya, perubahan yang banyak hal yang terjadi dalam lingkungan kita, dalam diri kita tentunya, dan orang-orang sekitar kita. Kondisi seperti ini, wabah COVID-19 ini, itu bukan hanya terjadi pada diri kita dan negara kita saja. Hampir sebagian besar negara-negara di dunia terkena wabah ini. Banyak hal yang bisa kita ambil ibrah dari wabah ini ya ibu-ibu. Jadi memang kalau orang yang tidak beriman gitu ya, orang tidak beriman pasti mengedepankan emosional, mengedepankan banyak yang stres gitu ya, karena kondisi seperti ini, hilangnya pekerjaan, kemudian kondisi ekonomi yang carut marut, yang dulu bekerja ternyata harus merelakan untuk dirumahkan, atau yang dulu pendapatannya banyak, usahanya sukses, tapi karena kondisi ini usahanya jadi sepi, pendapatan juga berkurang. Itu sangat berpengaruh pada diri kita gitu ya. Jadi tidak hanya kita saja yang mengalami, banyak orang-orang di sekitar kita juga mengalami kondisi seperti ini. Kita tentunya sebagai orang Islam gitu ya, hamba Allah,
yakinlah ibu-ibu, yakinlah bahwa apa yang terjadi pada saat ini itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti karena kondisi ini gitu ya, kita jadi menyalahkan Allah gitu ya. Jadi tanpa kuasanya Allah, tanpa kehendak Allah, hal ini tidak akan terjadi. Kenapa gitu ya? Kenapa Allah sampai memberikan wabah ini yang begitu lama kepada kita? Tanyakan kita kepada diri kita sendiri. Kita sebagai hamba Allah, apakah sudah kita benar-benar mendekatkan diri pada Allah? Ataukah banyak amalan-amalan kita yang jauh dari Allah? Kita diberi sedikit kenikmatan saja, akhirnya kita lalai, akhirnya kita zalim. Hal ini perlu kita evaluasi, ibu-ibu. Jadi kenapa pandemi ini sungguh lama dan tidak segera berakhir? Mungkin Allah sedang menguji kesabaran kita. Jadi kita perlu evaluasi. Kita sebagai hambanya, mungkin banyak hal yang kita lakukan ini masih kurang gitu ya, pendekatan kita yang mungkin dalam kondisi sekarang ini banyak yang kita ambil ibrohnya saja nggih ibu, walaupun kondisi seperti ini ya. Jadi yang dulunya itu kita mungkin sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri gitu ya, kita punya kelebihan rezeki, diberi apa itu, diberi jatah uang gitu ya, uang keperluan rumah tangga oleh suami kita, diberi lumayan gitu ya, akhirnya kita dengan seenaknya royal gitu ya. Akhirnya terus pada kondisi sekarang ini gitu ya, kita baru merasakan. Mungkin bagi ibu-ibu yang pandai dalam mengatur keuangan atau banyak menabung, nah ini bisa sangat membantu. Jadi perlu kita evaluasi juga nih ibu-ibu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ujian kepada hambanya, insya Allah sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan khawatir, karena kita itu adalah hambanya Allah, kita itu punya Allah, serahkan semuanya pada Allah, karena Allah adalah sebaik-baik penolong kita. Sesuai dalam Quran surat Al-An'am ayat 59, Allah berfirman, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Seperti dalam firman Allah tersebut, bahasanya Allah itu adalah kunci dari semua yang gaib yang ada padanya. Semua permasalahan kuncinya pada Allah. Jadi Allah itu adalah solusi segala permasalahan kita. Kita sebagai seorang muslim harus benar-benar yakin dan percaya pada Allah, bahwa Allah pasti akan segera menyudahi wabah ini. Gitu nih ibu-ibu. Jadi jangan terlalu stres gitu ya. Jangan terlalu wabahnya nggak segera berakhir. Bagaimana nanti? Sudah suami saya pendapatnya harus berkurang. Kemudian anak-anak juga di rumah itu daring gitu ya, belajarnya dengan daring itu benar-benar butuh pendampingan, butuh misalnya tambahan kuota. Nah, yang namanya rezeki ya ibu-ibu, rezeki itu tidak serta-merta tentang materi, tentang uang. Yang namanya rezeki itu
tentang banyak hal gitu ya. Kita diberi kemudahan urusan, itu juga rizki. Kita beri nikmat sehat, itu juga rizki gitu ya. Kita diberi anak-anak yang soleh, suami yang soleh, tetangga yang soleh, teman yang soleh, itu juga rizki gitu ya. Tapi kalau kita nggak ada rizki, kita nggak bisa makan, Mbak. Yakinlah ibu-ibu, Allah akan memberikan rizki kepada kita lewat jalan yang tidak kita sangka-sangka. Kadang kita lupa ini. Jadi misalnya pada saat kita kekurangan, tiba-tiba ada tetangga kita atau ada saudara kita yang mengirimkan lauk atau yang mengirimkan sembako. Ini juga rizki. Kita harus senantiasa bersyukur. Kemudian yang kedua adalah tentang sabar. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama tadi ikhlas nih. Ikhlas atas semua ini ya, atas semua kehendak Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang sabar. Kita sebagai seorang muslim, hamba Allah, harus senantiasa sabar menghadapi ujian darinya. Karena apa? Insya Allah ujian Allah yang berikan kepada kita ini adalah sebagai evaluasi, sebagai pengingat diri kita agar kita lebih baik lagi gitu ya. Jadi mungkin banyak hal yang lalai yang pernah kita lakukan. Misalnya saja ketika kita diberi nikmat banyak ya, yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita lalai gitu ya. Kita tidak bersyukur, atau yang dulunya sholat 5 waktu males-malesan, monggo dengan pandemi ini kita perbaiki waktu sholat kita. Yang dulunya kita ini jarang sholat duha, jarang sholat malam, jarang bersedekah. Mungkin dengan pandemi ini yang kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak melakukan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ini adalah cara Allah mengingatkan kita agar kita lebih dekat kepadanya. Kemudian yang selanjutnya adalah syukur. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, antara ikhlas, sabar, dan syukur itu satu sama lain saling berkaitan. Jadi ibu-ibu, sebab bagaimanapun kondisi kita sekarang, gitu ya, entah walau alam hanya diri kita yang tahu, gitu ya, itu kita tetap harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu ya Bu ya. Insya Allah ketika kita bersyukur atas apa yang diberikan pada Allah, Allah akan memberikan nikmat yang berlebih untuk kita ya. Jadi misalnya kondisinya memang seperti ini gitu ya Bu ya. Yang dulunya mungkin serba kecukupan, akhirnya karena kondisi sekarang harus mengikatkan tali pinggang kita, atau harus mungkin Allah mengingatkan kita senantiasa harus lebih banyak puasa mungkin ya saat-saat ini, puasa Senin Kamis atau puasa sunnah yang lainnya. Nah, itu sebagai upaya kita mendekatkan diri pada Allah gitu ya. Jadi insya Allah ketika tiga hal ini sudah kita amalkan, insya Allah kita bisa melalui wabah ini. Jadi yang namanya, karena memang banyak ya ibu-ibu, kondisi pandemi ini berakibat secara psikologis, berakibat banyak sekali yang stres kayak gitu ya. Mungkin ada banyak
kita lihat di berita, ada banyak di berita itu ya, artis-artis atau artis luar negeri sampai mengakhiri hidupnya gitu ya, bunuh diri karena yang dulunya itu memiliki penghasilan yang banyak dengan keartisannya, akhirnya kondisi saat ini memaksa untuk tidak memiliki penghasilan yang seperti dulu lagi. Akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Na'udzubillahi dzalik. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang zalim seperti itu. Insya Allah ibu-ibu yang ada di sini, insya Allah bisa melewati ini semua. Jadi mari kita sama-sama gitu ya di sini saling mengingatkan, saling menasihati satu sama lain, saling memotivasi gitu ya. Saling memotivasi tentunya dalam hal kebaikan ya ibu-ibu. Yakinlah dan yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong kita, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sudah sangat jelas ya bahwa insya Allah Allah beserta orang-orang yang sabar. Itu ya ibu-ibu. Jadi monggo walaupun dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa bertatap muka, ini bisa sebagai obat kangen kita secara virtual, saling mengingatkan diri dan yakinlah insya Allah Allah beserta orang-orang yang sabar dan Allah sebaik-baik penolong kita. Dan kondisi seperti ini mungkin kita ambil hikmahnya saja nih ibu-ibu. Mungkin yang dulu suami kita itu sibuk sekali gitu ya, jarang ada di rumah, dan kita jarang mendampingi belajar anak-anak. Akhirnya dengan kondisi seperti ini memaksa kita untuk mendampingi belajar anak-anak kita, dan waktu kita untuk anak-anak lebih banyak, untuk keluarga lebih banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya ibu-ibu. Tetap semangat, insya Allah ibu-ibu di sini tetap semangat ya ibu-ibu. Tetap semangat, yakinlah tadi, sabar, ikhlas, sabar dan syukur, 3 amalan yang bisa mengobati hati kita pada saat ini. Itu nih ibu-ibu, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.